Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Fadlul ulama. Kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya di kitab Minhajul Muta'allim, keutamaan ulama. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ithnani min darajatin nubuwah, ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang termasuk dua golongan ini daripada derajat kenabian. Yang pertama adalah ahlul ilmi, orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, atau juga orang alim atau ulama. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang berjihad. Adapun ahli ilmu, kenapa mereka bisa mendapatkan derajat kenabian itu? Karena mereka menunjukkan orang lain terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau sebagai pemimpin umat yang membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah beliau meninggal itu, beliau tidak mewariskan harta. Beliau tidak mewariskan jabatan. Beliau tidak mewariskan dinar. Beliau juga tidak mewariskan dirham. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathul ilma. Para anbiya, para nabi, para rasul itu ketika beliau meninggal dunia, tidaklah mereka mewariskan dinar juga dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan berupa ilmu pengetahuan itu. Nah, karena dengan ilmu pengetahuan itu kemudian dipelajari oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, terus kemudian dipelajari sampailah risalah kenabian itu kepada kita sampai sekarang. Nah, yang menggantikan tugas Rasul sebagai penyampai risalah dari Allah adalah itu disebut dengan ulama. Fa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka lah kemudian nanti yang akan menjawab problem, permasalahan yang terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kepada mereka lah kita ini bertanya tentang pengetahuan agama kita, para ulama ini. Sehingga dengan begitu mereka mendapatkan derajat kenabian. Ini kelebihan, keutamaan ulama itu. Bahkan dikatakan al-ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Nah ini walaupun dhaif, hadis ini cuma boleh diamalkan hadis dhaif dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam fadilah amal. Nah, Nabi itu pernah mengatakan ulamanya umatku itu setara dengan nabinya Bani Israel. Ulamanya umatku itu setara dengan nabinya Bani Israel. Sehingga suatu ketika ada seorang ulama bermimpi. Ulama ini bermimpi, di dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ
Nabi Musa komplain kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, benarkah engkau yang mengatakan ulamanya umatmu itu setara dengan nabinya Bani Israel? Nah, ternyata Nabi Musa kurang setuju dengan itu. Kata Nabi Muhammad, iya benar saya yang mengatakan. Kalau begitu, bolehkah engkau menunjukkan kepadaku satu saja ulamamu yang engkau katakan setara dengan nabinya Bani Israel? Akhirnya dipanggilkan ini Imam Ghazali. Nah, dipanggilkan Imam Ghazali. Inikah ulamamu yang engkau katakan setara dengan nabinya Bani Israel? Iya. Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan kepada dia? Silahkan. Ditanya, siapa namamu? Kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, orang aku tanya, siapa namamu? Bukan aku tanya, siapa nama bapakmu? Siapa nama kakekmu? Bukankah kamu cukup mengatakan namamu saja? Kenapa kamu sebut kemudian namamu, kemudian nama bapakmu, nama kakekmu, kakek buyutnya disebut. Sampai tempatnya disebut. Saya bertanya, namamu siapa? Kenapa dijawab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi? Nah, tersenyum Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kemudian menjawab dengan santun kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika Allah bertanya kepadamu di Quran surah Toha itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa di tangan kananmu wahai Musa? Kata Allah. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Nah itu. Kata Nabi Musa, ini tongkatku. Kupakai untuk menggembala, kupakai untuk memindahkan dahan dan lain sebagainya, untuk aku berjalan dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, orang Allah tanya, apa di tangan kananmu? Bukankah engkau cukup menjawab ini tongkat? Kenapa kemudian engkau menjawab ini tongkatku, kupakai untuk ini, kupakai untuk ini? Padahal kan engkau cukup menjawab ini tongkatku. Nah itu, akhirnya dengan begitu Nabi Musa meyakini bahwa ulamanya Nabi Muhammad setara dengan nabinya Bani Israel. Nah itu. Adapun wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Adapun orang-orang yang berjihad, kelompok orang-orang yang berjihad itu, mereka berjihad dengan pedang mereka melawan orang-orang yang menentang Islam. Nah itu, terhadap apa yang para rasul bawa. Wa qala alaihi salatu wassalam hina dzukira indahu rajulani. Ahaduhuma abidun wal akharu animun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan kepada beliau ada dua orang laki-laki. Satunya adalah abid, orang yang ahli ibadah, dan satunya adalah orang yang alim. Kemudian Nabi bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Wa fi ihya'il ulumiddin qila al-muradu bihi al-ilmul mujarradu anil amal. Lianna al-abid la tajuzu ibadatuhu bidunil ilmi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan yang dimaksud dengan itu adalah ilmu tanpa amal. Ilmu saja tanpa amal. Karena orang yang ahli ibadah itu ibadahnya tidak boleh tanpa ilmu. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang alim terhadap orang yang sekedar abid, ahli ibadah, itu seperti keutamaanku terhadap paling rendahnya seorang dari kalangan sahabatku. Nah, di sini
Nabi mengatakan bukan berarti maksudnya untuk merendahkan ahli ibadah. Tidak. Ahli ibadah itu sudah mulia, sudah istimewa, kedudukannya luar biasa. Cuma Nabi ingin menjelaskan, ada keistimewaan yang lebih dari sekedar ahli ibadah, yaitu orang yang alim. Makanya Nabi mengatakan, seperti keutamaanku terhadap paling rendahnya seseorang dari kalangan sahabatku. Artinya tetap mulia, sama-sama mulia, bukan merendahkan ahli ibadah. Ahli ibadah, Masya Allah, luar biasa. Nah, Nabi mengatakan seperti keutamaanku dengan sahabat yang paling rendah. Jadi ada sahabat kibarus sahabah. Ada sahabat pembesar-pembesar sahabat. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga. Nah itu namanya pembesar-pembesar sahabat. Ada sahabat yang bisa dikatakan uh, di bawah kedudukannya daripada itu. Tapi mereka juga tetap masih mulia. Mereka tetap masih mulia juga. Bukan berarti mereka rendah. Kalau diibaratkan begini. Ada orang kumpulan orang kaya. Ada yang paling kaya, ada juga yang kaya tapi paling sedikit kayanya. Nah, itu kan masih kaya juga dibandingkan orang yang tidak kaya. Nah, itu maksudnya. Artinya masih sama-sama mulia. Cuma ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu orang yang alim dibandingkan dengan sekedar ahli ibadah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersabda, keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama. Dibandingkan atas seluruh bintang-bintang. Bintang yang begitu banyak itu memiliki cahaya. Tapi cahaya bintang yang banyak itu masih terkalahkan terangnya dengan satu bulan purnama. Nah, begitulah keutamaan kira-kira orang yang alim dibandingkan dengan orang yang sekedar abid. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdalun nas al-mu'minul alim alladhi idha ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu agna nafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersabda, manusia yang paling utama, manusia yang paling afdal adalah seorang mukmin yang alim, yang dimana apabila dia dibutuhkan, dia bisa memberikan manfaat. Akan tetapi jika dia tidak dibutuhkan, dia sudah cukup mencukupi dirinya sendiri. Nah itu. Artinya kita tidak minta misalnya untuk di depan berbicara. Kita tidak diminta untuk maju menjadi imam. Kita tidak diminta untuk menjadi khatib. Tapi ketika dibutuhkan, disuruh untuk berbuat itu, maka kita sudah siap. Sudah bisa memberikan manfaat. Tapi kalaupun kemudian tidak disuruh, sudah misalnya menuntut ilmu jauh-jauh, pulang-pulangnya, kemudian tidak ada yang menyuruh dia, itu enggak jadi masalah. Karena orang yang mukmin yang alim itu, idza tija ilaihi nafa'a wa inistugniya anhu agna nafsah. Apabila dia dibutuhkan, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau pun dia tidak dibutuhkan, dia sudah cukup dengan ilmunya sendiri. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, laulal ulama ma ubidallahu fil ardi. Wa ma ruziqal ibad. Wa ma akhrajatil ardu nabataha. Wa lal ashjaru athmaraha. Wa lal uyunu amwahaha. Wa las sama'u amtaraha.
Nah, ini semua tentang menjelaskan kepada kita keutamaan ulama itu, yang dimana mereka mendapatkan posisi yang tinggi dibandingkan hanya sekedar ahli ibadah itu. Ini agar kita juga semangat, rindu untuk menjadi tahu, untuk belajar, menjadi tahu, menjadi orang yang alim kalau bisa. Kalau enggak bisa, jadilah orang yang berusaha alim. Di sini dikatakan seandainya bukan karena ulama, Allah tidak akan disembah di bumi. Dan juga seandainya bukan karena ulama, tidaklah hamba-hamba itu diberikan rizki. Dan juga tidak akan bumi itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Begitu juga dengan pohon tidak akan berbuah. Begitu juga dengan mata air tidak akan mengeluarkan airnya. Langit juga tidak akan mengeluarkan air hujannya itu. Wa qala ar-Rabi' al-ulama sirajul azminah. Ulama itu adalah pelita pada zamannya. Fa kullu alimin misbahu zamanihi yastadi'u bihi ahlu zamanihi. Setiap orang yang alim sebagai cahaya, sebagai lentera pelita di zamannya yang menerangi orang-orang di zaman itu. Nah, ini keutamaan ulama. Makanya dikatakan mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang yang alim satu saja, itu kematian seluruh alam ini. Bahkan juga dikatakan apabila seorang alim itu meninggal dunia, termasuk kecerobohan dalam agama. Karena mereka membawa ilmunya ketika meninggal dunia, membawa keberkahannya ketika meninggal dunia itu. Sehingga murid-muridnya ini ada saja yang masih kurang menerima ilmu itu. Berbeda dengan orang yang kaya, memiliki harta. Orang yang kaya apabila memiliki harta meninggal dunia, ada yang ditinggalkan hartanya. Bisa didapatkan oleh warisannya. Orang-orang yang diwariskannya. Tapi kalau orang alim meninggal dunia, itu sebuah kecerobohan di dalam agama itu yang tidak bisa ditambal. Karena mereka pergi membawa ilmunya, membawa keberkahannya itu. Wa qala ba'duhum kullu mahallatin fiha alimun fahum ahya'un wa kullu mahallatin la yakunu fiha alimun fahum amwatun. Sebagian para ulama juga mengatakan setiap tempat yang dimana di tempat itu ada satu saja orang alim, maka tempat itu akan hidup. Dan setiap tempat yang dimana di situ tidak ada orang alim, maka tempat itu akan mati. Nah, ini banyak contohnya. Seperti guru besar kita, Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau ada seorang ulama yang menyinari, yang sebagai pelita pada zamannya, yang menyinari Pulau Lombok, yang dimana Pulau Lombok ini dahulunya sebelumnya adalah masih kurang dalam memahami ilmu agama itu. Karena berkat jasa beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, menjadi organisasi terbesar kemudian di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu semua berkat yang namanya ulama itu. Dan setiap tempat yang di situ ada ulama pasti akan hidup tempat itu. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada, nah itu akan mati. Kenapa ulama ini lebih kedudukannya dibandingkan dengan orang ahli ibadah? Salah satunya adalah kata guru kami, Tuan Guru Ihsan Safar. Itu karena
ulama ini diibaratkan seperti fi'il muta'addi dibandingkan dengan fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi itu lebih bisa memberikan dua maf'ul. Artinya pekerjaannya lebih dibandingkan sekedar fi'il lazim. Dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berbeda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah memang mulia kedudukannya, tapi dia hanya bisa untuk dirinya sendiri. Tidak bisa ditanya kemudian hukum, tidak bisa ditanyakan fatwa, dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama ini dia bisa mengajarkan orang bagaimana tahu halal haram, wajib, rukun syarat, dan sebagainya. Sehingga orang bisa terang hatinya. Qala Yahya bin Mu'adz al-ulama ar'afu bi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min abaihim wa ummahatihim. Lianna aba'ahum wa ummahatahum yahfazunahum min narid dunya wa afatiha. Wal ulama yahfazunahum min naril akhirah wa ahwaliha. Berkata Yahya ibnu Mu'az, apa katanya? Al-ulama itu lebih sayang, lebih berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan daripada bapak kita, dibandingkan dengan ibu kita. Karena apa? Kalau bapak kita itu orang tua, ibu dan bapak menjaga dari api dunia dan bahaya binasanya dunia. Sedangkan ulama menjaga kita dari api akhirat, api neraka dan kengeriannya itu. Kemudian doaul makhluqat li talibil ilmi. Doanya para makhluk untuk orang yang menuntut ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha liyusalluna ala muallimin nasil khairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, mereka semua mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kepada jalan kebaikan itu. Nah, ini juga di antara alasan kenapa kemudian ulama itu, orang ahli ilmu itu, penuntut ilmu itu lebih mulia kedudukannya. Karena mereka mendapatkan doa seluruh makhluk. Bahkan malaikat juga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari sedikit daripada ilmu agamanya, untuk supaya dia paham, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga itu. Bahkan apabila para penuntut ilmu ini kemudian wafat di tengah perjalanannya atau sedang dalam menuntut ilmu, maka dia dihitung sebagai wafat syahid, mati dalam keadaan syahid. Fadlul alim, keutamaan orang alim. Ini masih membicarakan keutamaan alim. Nanti dilanjutkan, saya dari sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.